Halo teman-teman semuanya, para pejuang skripsi, tesis, dan disertasi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menyelesaikan proposal skripsi, tesis, dan disertasi ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji alternatif daripada uji T, baik pada uji T independen maupun pada uji T dependen. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa poin atau prosedur yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih uji T independen atau uji T dependen. Yang pertama adalah jenis data. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita menentukan uji alternatif daripada uji T independen dan uji T dependen, maka harus kita mengenal yang namanya karakteristik data kita atau jenis data yang kita gunakan. Perhatikan teman-teman, jenis data yang digunakan apakah data berupa data kategorik ataupun berupa data numerik. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang skala ukur penelitian. Ya, ada yang skala ukur nominal, ordinal, interval, dan rasio. Teman-teman bisa nanti cek di video sebelumnya. Nah, teman-teman semuanya, misalkan kita memilih uji T independen. Nah, maka kita harus mengenal karakteristik data atau jenis data yang kita gunakan. Demikian juga pada uji dependen, kita harus mengenal jenis data yang kita analisis, teman-teman. Yang kedua adalah tujuan penelitian kita. Nah, sebelum kita memilih uji T atau uji alternatif daripada uji T yang kita gunakan, maka kita harus memperhatikan tujuan penelitian kita. Nah, apabila misalnya teman-teman tujuan penelitian kita adalah membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen, maka kita bisa menggunakan uji independen. Ya, dan apabila kita ingin membandingkan rata-rata dua kelompok yang berpasangan, maka kita bisa memilih uji T berpasangan atau uji dependen atau sering disebut dengan uji T-paired misalnya. Nah, teman-teman, setelah kita menentukan jenis data dan tujuan penelitian, maka kita melanjutkan lagi mengidentifikasi apakah data penelitian kita berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini poin penting teman-teman ya. Apabila misalnya data penelitian kita berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan antara uji T dependen dan uji T independen. Tetapi kalau data tidak berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan uji alternatif daripada uji T itu sendiri. Contoh misalnya teman-teman, awalnya kita menggunakan uji T independen. Nah, ternyata hasilnya tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Mann-Whitney. Kenapa? Karena data tidak berdistribusi normal. Ya, contoh yang kedua, misalkan awalnya kita memilih menggunakan uji T dependen atau uji T-paired atau uji T berpasangan. Nah, ternyata ketika kita melakukan tes normality atau pengujian normalitas, ternyata data tidak berdistribusi normal. Maka kita harus menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Wilcoxon. Kenapa? Karena data tidak berdistribusi normal. Seperti itu teman-teman. Dan poin yang keempat adalah setelah kita menentukan uji T apa yang kita gunakan, maka kita bisa melanjutkan di proses analisis dan interpretasi data. Dan cara nanti setelah kita melakukan proses analisis pengujian, maka kita bisa melakukan interpretasi data. Nah, untuk membantu kita dalam pengolahan data ini, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi sebenarnya. Ya, ada aplikasi SPSS, ada aplikasi Stata, ada JESP atau JISP, ada Jamovi, dan berbagai aplikasi lainnya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.